Gambarkan grafik ogif positif dari tabel frekuensi berikut. Tabel tinggi badan dan frekuensinya. Sesuai dengan langkah-langkah, kita lakukan tahapnya satu persatu. Langkah pertama, tambahkan satu baris sebelum kelas pertama dan satu kolom ke kanan dari tabel distribusi frekuensi untuk kolom tepi atas kelas. Setelah ditambahkan, kemudian tuliskan tepi atas setiap kelas. Tepi atas setiap kelas diperoleh dengan cara menambahkan batas atas dengan setengah. Batas atas kelas pertama 153. Sedangkan tepi atasnya adalah 153 ditambah setengah menjadi 153,5. Kemudian untuk kelas kedua, batas atasnya 156. Tepi atasnya 156 ditambah setengah, jadi 156 setengah. Kemudian lanjutkan sampai ke batas atas 174, di mana tepi atasnya adalah 174,5. Nah, untuk baris pertama, ya, berapa tepi atasnya? 151 dikurangi setengah, jadinya 150,5. Nah, inilah angka-angka pada tepi atas setiap kelas. Selanjutnya, tambahkan satu kolom ke kanan dari tabel untuk kolom frekuensi kumulatif kurang dari. Kemudian, tuliskan nilai FKKD ini untuk setiap kelas dengan cara menghitung banyak data yang kurang dari tepi atas setiap kelas. Nah, perhatikan untuk kelas pertama berapa banyak data yang kurang dari 153, berarti ada 3 data. Kemudian berapa banyak data yang kurang dari 150,5? Tidak ada data, berarti 0. Ya, kita tuliskan di kolom pertama dan kedua. Kemudian kita lanjutkan, berapa banyak data yang kurang dari 156,5, berarti ya, yang sebelumnya tadi 3. Kemudian di kelas ini 7. 3 ditambah 7 berarti 10. Kemudian berapa banyak data yang kurang dari 159,5 yang di kelasnya, frekuensi kumulatif yang di kelasnya tadi ditambah 12, berarti ada 22, dan seterusnya, selesaikan sampai kelas terakhir. Inilah dia frekuensi kumulatif kurang dari. Kemudian kita lanjutkan, langkah berikutnya, siapkan bidang kartesius yang memuat nilai pada sumbu X, yaitu kalau di sini di tabel ini yaitu yang menunjukkan tepi atas. Ya. Kemudian frekuensi pada sumbu Y. Seperti ini. Nah, perhatikan sama dengan histogram kemarin bahwa jarak setiap dari tepi atas pertama ke tepi atas kedua dan seterusnya harus sama. Kemudian ini kita buat frekuensi ini skalanya harus sama besar. Nah, setelah kita siapkan bidang kartesiusnya, langkah selanjutnya tandai pasangan data yang sesuai pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, berarti tepi atas sebagai sumbu X, FKKD pada sumbu Y. Maka pasangan pertama adalah 150,5
dengan 0. Kita tandai. Selanjutnya, pasangan kedua 153,5 dengan 3. Selanjutnya 156,5 dengan 10. Dan selesaikan sampai kelas terakhir, sehingga terbentuklah pasangan titik-titik dari tepi atas dengan frekuensi kumulatif kurang dari. Setelah didapatkan titik-titik, langkah selanjutnya, hubungkan setiap titik sehingga membentuk sebuah kurva, bukan garis lurus, yang merupakan ogive positif. Yang merah ini menunjukkan inilah dia ogive positif. Kalau kita perhatikan, maka grafiknya itu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Itulah cara atau langkah-langkah membuat grafik ogive positif. Gambarkan grafik ogive negatif dari tabel distribusi frekuensi berikut. Kita lakukan tahapan-tahapannya. 1. Tambahkan satu baris sesudah kelas terakhir dan satu kolom ke kanan dari tabel untuk kolom tepi bawah kelas. Jika sudah tersedia, maka tuliskan angka tepi bawah setiap kelas. Tepi bawah kelas adalah batas bawah kelas dikurangi setengah. Untuk kelas pertama, batas bawahnya 151 dikurang setengah, maka angkanya 150,5. Untuk kelas kedua, angkanya 154. Batas bawahnya 154. Kurangi setengah menjadi 153,5. Lanjutkan sampai kelas terakhir, sehingga diperoleh tepi bawah setiap kelas. Selanjutnya, langkah ketiga. Tambahkan satu kolom ke kanan. Untuk kolom frekuensi kumulatif lebih dari. Setelah ditambahkan, kemudian tuliskan nilai FKLD tersebut dengan cara menghitung banyak data yang lebih dari tepi bawah setiap kelas. Nah, tepi bawahnya 150,5. Ada berapa data yang lebih dari 150,5? Berarti semua data adalah lebih dari 150,5. Semua data itu adalah total data. Kemudian berapa FKLD untuk kelas kedua? Yaitu berapa banyak data yang lebih dari 153,5, berarti dari kelas kedua sampai kelas terakhir. Yang tidak masuk hanya 3, berarti sama dengan 100 dikurangi 3, yaitu 97. Selanjutnya, berapa banyak data yang lebih dari 156,5, berarti dari 12 sampai ke bawah. Yang tidak masuk adalah 3 dan 7. Atau boleh juga 97 dikurangi 3, yaitu 90. Lakukan selanjutnya sampai kelas terakhir, sehingga diperoleh pasangan tepi bawah dan FKLD. Selanjutnya, siapkan bidang kartesius yang memuat sumbu X dan sumbu Y, yaitu pasangan tepi bawah dan FKLD. Sama halnya dengan ogive positif tadi, skalanya harus pas. Selanjutnya, tandai pasangan data yang sesuai pada sumbu X dan sumbu Y. Pasangan baris pertama adalah 150,5 dengan 100. Kita lanjut langkah kedua.
153,5 dan 97. Kita tandai. Kemudian 156,5 dengan 90. Lakukan hal ini sampai pasangan 174,5 dengan 0. Inilah pasangan yang berbentuk titik-titik dari sumbu X dan sumbu Y. Langkah terakhir, hubungkan setiap titik sehingga membentuk sebuah kurva yang merupakan ogiv negatif. Yang merah inilah yang merupakan ogiv negatif. Kalau diperhatikan grafiknya, dari mana arahnya? Yaitu grafiknya dari kiri atas ke kanan bawah. Inilah ogiv negatif. Jadi, berakhir sudah pembelajaran kita mengenai bagaimana cara membuat ogiv positif dan ogiv negatif, yaitu dengan melakukan sesuai dengan langkah-langkah yang diberikan. Bagaimana? Mudah bukan? Insya Allah.